ini masih berkaitan dengan hamba sahaya. Terus 34.6a, jual beli dengan uji coba khiyar. Penjualan dengan opsi untuk membatalkannya dibolehkan ketika kedua pihak menetapkan suatu jangka waktu singkat di mana pembeli dapat menguji barang atau untuk meminta suatu saran. Pembayaran langsung tidak dibolehkan dalam penjualan seperti ini. oke, nah jadi ini ada jual beli yang kita bisa sepakatkan. Oke, ini saya beli dulu, tapi nanti saya lihat dulu ya 3 hari ini. Saya coba dulu barangnya, saya lihat dulu bagus apa enggak, ada cacat apa enggak dan sebagainya. Nah, jadi di sini diberitahukan ada opsi untuk membatalkan. Ya, tapi ditetapkan waktunya sebentar. Kalau yang saya pahami itu 3 hari. Nah, di sini ada keterangan tambahan. Kalau ada jual beli yang seperti itu, maka pembayaran langsung tidak dibolehkan. Gitu. Artinya justru kelihatannya harus ditunda dulu nih pembayarannya sampai disepakati. Coba kita baca keterangannya. Salah satu atau kedua belah pihak dapat membuat ketentuan ini. Hal ini dibolehkan karena Nabi SAW berkata, pembeli dan penjual memiliki opsi untuk menarik diri selama mereka belum berpisah. Nah, ini di buku-buku banyak diistilahkan masih dalam satu majelis. Ya, jadi opsi membatalkan itu disebut khiyar. Ya, nah dia mengatakan khiyar itu boleh selama masih dalam majelis sebelum berpisah gitu. Terus Imam Malik rahmatullahi alaihi meriwayatkan itu dalam kitab Al-Muwatta dan menyatakan bahwa itu dibolehkan. Mereka dapat menetapkan periode singkat yang berakhir ketika barang telah dicoba atau sampai saran yang dicari telah didapatkan. Nasihat bisa tentang tingkat harga atau tentang keputusan melakukan pembelian atau penjualan. Kemudian bisa tentang memastikan kondisi barang. Itu bervariasi sesuai dengan barang yang berbeda. Hak pemilihan dalam kasus hewan tunggangan atau sekitar 3 hari. Untuk hamba sahaya sekitar 5 hari atau seminggu untuk menguji kondisi dan hasil kerjaannya. Ada waktu sekitar 1 bulan untuk sebuah rumah. nah, jadi kita mengenalnya kalau di zaman sekarang sebagai garansi. Jual beli dengan garansi, ya kan? Garansi dengan opsi penggantian atau pembatalan. Nah, di sini disebutkan ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang sebulan. Oke, terus 34.6c, hamba sahaya dengan ganti rugi ataupun tidak. Pembayaran langsung juga tidak dibolehkan dalam kasus seorang hamba sahaya dengan jaminan 3 hari. IS 34. nah, ini kelihatannya ada ayat Quran yang perlu dicek nih. Ayat Quran surat 34 ayat 14. Ini terkait dengan ini. Ini adalah penjualan seorang hamba sahaya asalkan penjualan memiliki tanggung jawab atas segala kesalahan yang terungkap selama 3 hari setelah kontrak. Oke, ini masih terkait dengan tadi ya, jual beli dengan garansi. Coba kita lihat ini ada ayat yang disebutkan surat 34 itu adalah surat sesudah Al-Ahzab ya. Surat As-Saba ayat 14. Di sini disebutkan aduh, ini pakai bahasa Inggris pula. Kalau di sini sih ayat 14 terkait ini soal Nabi Sulaiman ini. Kalau ayat 13-nya ini kan dibilang tentang apa sih tadi? Pembayaran langsung tidak dibolehkan dalam kasus seorang hamba saya dengan jaminan 3 hari. Oh, ini sebenarnya kalau dari segi topiknya sih sama dengan yang di atas ya kan, bahwa jual beli dengan garansi itu pembayarannya adalah tidak langsung, tidak boleh langsung gitu. Ya kan, penjualan hamba sahaya sepanjang tanggung jawab atas segala kesalahan ada pada penjual gitu. Jadi belum dibayar.
Aduh, ini pakai bahasa Inggris nggak tahu. Tapi ya oke lah, kita lanjutkan saja. Intinya adalah itu, bahwa jual beli bergaransi itu justru sebaiknya belum dibayar. Nah, kalau kita pakai logika kan apa kira-kira alasannya? Ya, namanya kalau barang harus dikembalikan, kalau sudah dibayar nanti uangnya nggak kembali. Bisa saja begitu kan? Itu. Mungkin ya, kalau kita cari kenapa jual beli yang bergaransi justru dibayarnya sesudah fix. Nah, karena itu mungkin untuk mencegah uang sudah dibayar, ketika barang nggak betul dikembalikan, uang tidak kembali. Gitu. Walaupun yang namanya barang bergaransi, sejauh ini kalau memang ada garansinya ya nggak terjadi. Ya kan? Baik, kita lanjutkan 3463. Ini masih soal jual beli bergaransi lah kira-kira. Ya, 346D. Hamba saya wanita di pengasingan atau hubungan WA. Dalam kasus seorang hamba saya wanita yang ditempatkan di pengasingan untuk memastikan apakah dia hamil, juga tidak ada pembayaran langsung. Tanggung jawab dan pemeliharaan pada periode itu adalah tanggung jawab. Oke, ini serupa ya kan? Serupa dengan garansi. Ini hamba saya ini sedang hamil apa enggak gitu. Karena kalau dia hamil atau dia tidak hamil, konsekuensinya berbeda, dan tanggung jawab itu ada pada penjual. Jadi harus memberikan garansi dulu gitu. Terus Pembayaran juga tidak dilakukan segera ketika seorang hamba sahaya perempuan di pengasingan dijual. Ini terjadi ketika seorang hamba sahaya perempuan yang berharga atau seorang yang dengannya si penjual melakukan hubungan intim masuk dalam pemeliharaan seorang pria atau wanita yang dapat dipercaya sampai jelas apakah dia hamil atau tidak. Pembayaran dalam tiga kasus ini ditangguhkan jika uang tunai ditetapkan, karena kadang-kadang akan merupakan penjualan dan kadang-kadang merupakan pinjaman, sehingga tidak jelas apakah pembayarannya merupakan uang muka atau harga. Penjual bertanggung jawab atas barang-barang dalam kasus ini dan untuk pemeliharaan hamba saya wanita selama tidak jelas bahwa pembeli berbohong. Dalam kasus seperti itu, dia harus bersumpah bahkan dia tidak patut dicurigai. oke, ini saya rasa sama ya, harus ada garansi dan karena itu belum dibayar gitu. Terus 34.6i. Ketika hamba sahaya perempuan terkucil. Seorang gadis hamba sahaya biasanya hanya diasingkan untuk mengetahui apakah dia hamil saat dia dibeli untuk tidur atau ketika penjual menyatakan bahwa dia telah melakukan hubungan intim dengannya, bahkan jika dia jelek. Pembeli tidak dapat membebaskan penjual dari tanggung jawab atas kehamilan kecuali jelas dan nyata. Membebaskan penjual dari tanggung jawab dalam hal-hal tentang hamba sahaya yang tidak diketahui oleh seorang penjual adalah dibolehkan. oke, jadi ini sama ya. Saya rasa ini kaitannya dengan pertanggungjawabannya kan, karena kalau hamba saya ini misalnya dalam keadaan hamil, berarti kan dia mengandung seorang anak, ya kan? Berarti kan mesti jelas bapaknya, tanggung jawab si bapak terhadap anak dan sebagainya. Itu walaupun di sini nggak ada keterangan tentang itu, tapi saya rasa kaitannya dengan konsekuensi seperti itu, gitu. Karena itu harus jelas dulu. Sama seperti kalau ya walaupun ini hal yang berbeda, kalau seorang perempuan yang bercerai baik karena meninggal atau ditinggal mati suaminya, kan ada masa idah 3 bulan. Itu sama kan, tujuannya untuk memastikan hamil apa enggak nih, itu. Terus Pengucilan ini merupakan kewajiban bagi dua jenis hamba sahaya wanita untuk memastikan apakah wanita itu hamil. Salah satunya adalah ketika pembeli ingin dia tidur, bahkan jika penjual tidak mengakui telah melakukan hubungan intim dengannya, karena kasus yang paling mungkin adalah bahwa hubungan seksual mungkin telah terjadi dan kemungkinan besar diberi kedudukan yang pasti karena kehati-hatian dalam melaksanakan seksual. Kasus kedua adalah seorang hamba sahaya wanita dengan siapa dia melakukan hubungan
ini intinya saya rasa tadi ya, berkaitan dengan soal tanggung jawab. Tapi yang perlu diketahui adalah kenapa ini disebut kaitannya dengan hubungan seksual dan sebagainya, karena hamba sahaya itu boleh digauli oleh tuannya. Gitu. Nah, tentu di situ ada aturan-aturannya yang di dalam hal konteks ini tidak dibahas, tapi intinya di sini kan harus diperjelas dulu yang harus mempertanggungjawabkan kalau dia dalam keadaan hamil itu siapa, gitu ya. Lalu yang berikutnya ini nggak begitu jelas bagi kita. Yang terakhir itu misalnya seorang membeli hamba saya dan kemudian menjualnya setelah itu menyatakan kurangnya tanggung jawab, itu tidak berguna. Mungkin maksudnya tadi kalau dia baru beli kemudian jual lagi ya berbeda dengan kalau dia sudah lama memilikinya. Dan tapi mungkin kaitannya tetap dengan apakah dia dalam keadaan hamil atau tidak gitu dalam konteks ini. Baik, kita teruskan saja dulu. 346F. 346F. Seorang ibu tidak dapat dipisahkan dari anaknya. Seorang ibu dan anaknya tidak dipisahkan dalam penjualan sampai anak itu menumbuhkan gigi keduanya. Tidak dibolehkan untuk memisahkan mereka. Ini berlaku untuk anak-anak berdasarkan garis keturunan dan berlaku baik mereka ibu dan anak adalah muslim atau orang tidak beriman, atau satunya adalah muslim dan yang lain tidak beriman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat pernyataan umum tentang itu. Jika seseorang memisahkan seorang ibu dari anaknya, Allah akan memisahkan dari orang-orang yang dia cintai pada hari kebangkitan. Ini terbatas hanya pada ibu dan garis keturunan, bukan ibu dengan penyusuan. Diperbolehkan untuk memisahkan mereka jika hubungannya hanya menyusui. Itu tidak termasuk kerabat lain selain ibu. Seperti ayah diizinkan untuk menjualnya secara terpisah. Larangan terhadap pemisahan memiliki titik ia berakhir. Gigi kedua mengacu pada saat gigi susu telah lepas. Kemudian dibolehkan untuk menjual secara terpisah karena anak tersebut telah mandiri dari ibunya dalam hal makan, minum, dan tidur. Oke, ini saya lihat jelas ya bahwa memperjualbelikan seorang hamba sahaya yang memiliki anak itu sebelum ya di sini ukurannya gigi susu tanggal itu mungkin umur berapa itu ya? 7 tahun, 8 tahun ya. Jadi sebelum itu tidak boleh dipisah karena masih tergantung ibunya. Tapi kalau anak itu anak susuan, itu boleh. Nah di zaman itu kan terbiasa ada tradisi menyusui. Ini tradisi yang sangat bagus dan itu sunnah. Tapi hari ini umat Islam tidak mengenal, dan di dunia modern itu bahkan yang timbul gagasan adalah membuat bank ASI. Nah, itu gila itu. Karena kalau bank ASI itu nanti nggak ketahuan kan, kan kaitannya dengan nasab, dengan hak waris, bukan hak waris, dengan hak pernikahan. Saudara persekutuan kan tidak boleh menikah. Nah, di zaman ketika kehidupan itu masih fitrah begitu, itu biasa ada ibu susu itu gitu, dan itu sunnah. Rasulullah SAW sendiri kan dibesarkan dengan ibu susu dan itu kelaziman pada saat itu. Gitu. Nah, di zaman modern ini harusnya itu dihidupkan kembali, lebih-lebih bagi perempuan-perempuan yang harus bekerja. Bayangkan betapa kejamnya orang modern sekarang ini. Dia punya anak umur 2 bulan dia tinggal kerja. Kasih susu sapi. Yang nyusui botol, ya kan? Gitu. Jadi gimana generasi berikutnya dari hasil pengasuhan yang seperti itu gitu. Tapi zaman sekarang ya itu tidak dianggap sebagai problem karena ya tadi kemudian solusinya dicari yang rasional walaupun tidak jalan. Ide bank ASI itu kan nggak jalan. Yang kemudian merajalela adalah industri susu kaleng dan itu salah satu pembunuh bayi terbesar gitu, dan cara bisnisnya mengerikan itu. Orang pasti di rumah sakit itu dipisahkan dari ibunya. Baru belakangan ini boleh bonding kan, orang melahirkan di rumah sakit, bayinya boleh sekamar sama ibunya. Dulu nggak boleh, langsung dipisah. Dan pada saat dipisah itu pabrik susu masuk.
sales itu membuat susu kaleng, dan bayi begitu disusui susu sapi bingung dia, antara dia nggak bisa membedakan mana puting ibunya dengan dot karet itu, dan itu yang dimanfaatkan oleh industri susu, dan itu sampai hari ini. Dan kita tahu bahwa ya susu sapi cocoknya buat anak sapi lah, bukan buat anak orang itu. Jadi ya itulah kehidupan zaman sekarang. Tapi oke, kembali ke soal ini adalah mengatur tadi bahwa kalau berkaitan dengan jual beli hamba saya yang punya anak tidak boleh dipisahkan. Baik, kita teruskan mungkin satu subbab lagi ya. Udah mau 5:30, masih sempat lah ini sampai 347. 34.7 tanggung jawab dalam penjualan yang tidak sah. 34.7a aturan dasar tentang tanggung jawab atas barang. Dalam jual beli yang tidak sah, penjual tetap bertanggung jawab atas barangnya. Tetapi jika pembeli telah memilikinya, dia bertanggung jawab atasnya sejak dia memilikinya. Oke, kita baca keterangannya dulu deh. Jual beli yang tidak sah seperti yang dilakukan selama dikumandangkan azan untuk sholat Jumat. Penjual tetap bertanggung jawab karena itu masih miliknya dan kepemilikannya belum ditransfer kepada pembeli. Jika pembeli telah mengambilnya, dia bertanggung jawab karena dia belum mengambilnya sebagai amanah, tetapi sebagai semacam kepemilikan semu. Itulah alasan yang diberikan oleh Syekh Abdul Wahab rahmatullahi alaih, Syekh Al-Fakhani rahmatullahi alaih menyatakan ada sejumlah ketentuan dalam penalarannya, karena jelas seperti yang dinyatakan sebelumnya bahwa tidak ada transfer dalam penjualan yang tidak sah, sementara harusnya ada transfer menurut argumennya. Mungkin saja maksudnya adalah bahwa kepemilikannya adalah kepemilikan semu berdasarkan klaimnya. Ketika dia mengambilnya, berpikir bahwa dia mengambil kepemilikan dan kemudian menyebabkan kerusakan. Dia bertanggung jawab bahkan jika pemilikan belum ditransfer kepadanya. Itu sebabnya dia bertanggung jawab. Itu berlaku sejak dia mengambil barang, bukan dari saat dia membuat kontrak. Jika saja kontraknya baik, dia telah akan bertanggung jawab sejak kontrak berakhir. Oke, ini yang perlu kita pahami kan, yang disebutkan di sini adalah jual beli yang tidak sah. Jadi jual beli itu batil. Nah, apa itu jual beli yang batil? Di sini disebutkan jual beli yang batil adalah yang dilakukan pada saat azan sholat Jumat. Nah, ini saya baru tahu juga nih bahwa kalau begitu azan sholat, nah ini sholat Jumat. Apakah berlaku untuk sholat lain tidak dijelaskan di sini. Tapi begitu azan sholat Jumat tidak boleh jual beli. Kalau terjadi jual beli, maka jual beli itu kalau Islam modernnya batal demi hukum, tidak sah. Nah, lalu di sini dinyatakan. Jadi bagaimana kalau dalam keadaan jual beli tidak sah? Nah, di sini ada dua kemungkinan ya kan. Jika pembeli telah mengambilnya, maka dia bertanggung jawab. Gitu. Tapi kalau dia belum mengambilnya, tanggung jawab masih pada si penjual. Gitu. Saya kira ini cukup jelas ya. Jadi ini cuma bicara tentang konsekuensinya aja. Begitu sudah diambil misalnya, ya berarti tanggung jawab pembeli. Sebelum diambil itu masih tanggung jawab penjual. Baik, satu poin lagi. tujuh B. Jangan-jangan halamannya hilang. Oh, ada. 34.7b konsekuensi dari tanggung jawab pembeli. Jadi jika harga pasar berubah atau komoditasnya diubah, maka pembeli harus membayar harganya pada hari dia membelinya dan tidak mengembalikannya. Namun jika itu adalah sesuatu yang dijual berdasarkan takaran atau timbangan, dia harus mengembalikan padanannya. Real estate tidak berpengaruh oleh perubahan pasar. Harga pasar bisa naik atau turun. Jika komoditas diubah dan dimungkinkan untuk menilai harganya, pembeli harus membayar jumlah itu, berapapun itu. Bahkan jika
dulu nih. Ini kan agak intinya di sini kan membahas masalah perubahan harga, ya. Kalau terjadi perubahan harga, apakah harus ditambahkan harganya atau dikurangi barangnya? Gitu, ya kan? Dikurangi atau ditambah barangnya. Itu. Nah, jadi di sini dikatakan kalau satu komoditas itu diubah, maka pembeli harus membayar. Itu. Bukan pada saat harga pada penilaian. Jadi dan kemudian dia tidak perlu mengembalikan barang. Jadi kalau ada perubahan harga, ya dia harus bayar kelebihannya. Jika sesuatu yang dapat diganti, ditimbang atau diukur, maka ia mengembalikan yang setara. Ya kan? Nah, jika tidak mungkin mengembalikan seninya, maka ia harus membayar harganya. Intinya kalau ada perubahan harga, ya pembeli harus bertanggung jawab. Apakah menambahkan uangnya atau mengubah barangnya. Nah, yang tidak jelas di sini adalah kenapa terjadi perubahan harga, ya kan? Dan kapan terjadi perubahan harga itu? Karena di sini dikasih contoh kurma segar ketika waktu mereka telah berlalu. Nah, ini nggak jelas nih. Apakah itu karena kurma segar kemudian ditunda menjadi kering, jadi berubah harga, atau bagaimana? Ini nggak jelas nih. Maka harga dinilai pada hari saat itu, pada saat ia tidak mampu membayar. Jadi mungkin pas pembelian itu dibayarnya baru besoknya. Mungkin. Jadi ini pembayaran yang tertunda, Ya. kemudian terjadi perubahan. Tapi perubahannya kenapa? Gitu. Kalau di sini kan disebutkan jika barang itu didasarkan pada takaran atau timbangan. Jadi tadi tetap ada kaitannya dengan jenis barang yang diperjualbelikan. Apakah dia barang yang fungible, yang bisa ditakar atau ditimbang, dan kemudian mungkin terjadi perubahan takaran. Di sini kan hanya disebutkan pokoknya perubahan nilai, ya kan? Nilai itu bisa karena terjadi perubahan takaran kan? Mungkin menjadi lebih karena menjadi mengering, dia menjadi susut dan sebagainya. Mungkin maksudnya itu. Intinya adalah bahwa di sini pembeli bertanggung jawab. Kalau ada perubahan, pembeli yang harus menanggung, itulah kira-kira ini poinnya. Seperti kalau mau beli dinar mungkin ya, misalnya hari ini sama besok kan harganya. Ya, kalau dianggap dinar itu satu komoditi, bisa jadi begitu. Karena misalnya di hari ini nilainya sekian. Ternyata besok baru dibayar. Nah, dengan kata lain, nah ini logikanya kan tetap konsisten. Karena barang itu adalah uang, yaitu yang bisa ditakar dan ditimbang, dia kan harus kontan. Nah, jadi harga itu adalah pada saat dibayarkan, bukan pada saat di-assess gitu. Atau mungkin gini ya, kalau dinar itu kan yang ngatur harga kan orang upah, mungkin tidak bisa dianalogikan di sini. Ya kan harga berubah-ubahnya ada yang settingnya. Bukan, konteksnya kalau pertukaran dinar dengan dirham, jangan dengan uang rupiah. Ya, Kan dengan dinar dan dirham pun berubah-ubah. atau mungkin ini pesan kali ya, Hah? pesan order. Misalnya harga kedelai hari ini kan ada kata di hari penilaian. Iya, betul. Ya kan, misalnya Ya, artinya pembeli pesan belum mau dibayar. belum dibayar. Heeh. Nanti besok ketika udah ini Berubah harga, betul gitu. entah itu ada bencana alam. Betul. Kalau dulu kan perubahan harga karena alam ya. Betul, fluktuasi Kalau aja, sekarang- fluktuasi. Kalau sekarang by design, Iya. ya kan? Entah itu komoditi emas itu kan yang bikin orang tua. Betul. Nah, kalau dulu kan fitrah masih berubah karena ada bencana, Betul. perang atau keterlambatan ekspedisi. Ya, kalau kita lihat di sini faktornya adalah bisa ditakar dan ditimbang, berarti tadi kaitannya dengan barang-barang yang memang harus dibayar dengan kontan. Gitu kan? Tapi apakah dikredit itu boleh? Kan boleh, tapi dia menjadi hutang. Gitu, ya kan? Atau bukan menjadi hutang, tapi dia belum kontan lah. Gitu. Jadi dibayarnya pada saat dibayar, bukan kemarin saat Pesan. dipesan atau dinilai. Ya, saya rasa begitu mungkin pemahamannya. Mau nanya, Ya. kalau misalnya perjanjiannya, misalnya kita perjanjian barang sekarang, ada barang dengan harga sekian, harga tertentu, tapi kirimnya besok tuh gimana?
Itu boleh, boleh. Itu kan hanya soal teknis pengiriman, gitu. Nah, mungkin itu bisa jadi contoh kasus seperti ini. Andai kata belum dibayar, Iya. Maksudnya sekarang perjanjian hari ini, Mm-mm. terus dikasihnya hari Senin. Nah, betul. di hari Minggu itu perubahan harga gimana? Nah, itu dia. Kalau menurut keterangan ini berarti perubahan harga itu harus ditanggung pembeli. Jadi penjual berhak mengubah harga, gitu. Tapi kalau awalnya kita perjanjian dengan harga sekian, kiriman Senin tuh perubahan kita Nah, di sini memang tidak dibilang sudah diperjanjikan harganya, cuma di sini dibilang dinilai, gitu. Waktu penilaian. Bayangkan kalau kita dalam kenyataan hari ini ya, ada satu jual beli kan yang disebut baik usalam itu. Misalnya kita beli meja, mejanya belum ada, ya kan kita pesen dulu. Nah itu kan boleh, tapi itu sebenarnya perkecualian, karena kan jual beli itu intinya harus kontan. Nah tapi baik usalam itu jual beli yang berdasarkan pesanan. Nah itu boleh sepanjang satu spesifikasinya jelas. Mejanya seperti ini, ukurannya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian, bahannya ini dan sebagainya. Yang kedua, bahwa ini akan selesai dalam waktu 2 pekan. Gitu. Jadi ini kan kelaziman sekarang. Berarti Kita intinya pesan model. ya Beli model. barang yang dibeli dengan pesanan itu boleh. Tapi harga tidak berubah. Gitu. Kecuali nah ini kan tadi ada kategori bahwa ini bicara tentang barang-barang yang bisa ditakar dan ditimbang. Kalau bicara tentang kasur, tentang lemari, tentang kursi, ya nggak bisa. Gitu. Nah, tapi mengapa begitu? Kita hanya bisa memahami dari rangkaian konsistensi kaidah riba itu adalah tadi, yaitu komoditi-komoditi yang kita sebut komoditi ribawi itu sekarang. Dengan ciri salah satunya bisa ditakar atau ditimbang. Tapi mengapa demikiannya? Ya, dalam banyak hal bukan urusan kita. Ya, ketika Allah SWT menentukan ini halal, ini haram, gimana? Babi haram. Coba, 1000 orang ditanya bisa ada 1000 alasan. Tapi intinya adalah Allah SWT mengharamkan, titik, selesai. Bukan urusan kita kenapa Allah mengharamkan babi. Nah, tapi kita boleh mengira-ngira, wah mungkin karena babi itu ada cacing pita, nanti ada yang bantah, wah dimasak hilang. Gitu. Ada yang mengatakan, ya ini kan ujian aja, kamu udah dikasih 200.000 makanan, masa diharamkan satu aja nggak mau dan seterusnya. Jadi ya dalam beberapa hal bisa terjadi begitu, gitu. Tidak bisa kita pahami secara rasional gitu. Tapi dalam hal riba kaitannya dengan alat tukar, dengan jenis komoditi dan sebagainya, ya masih bisa kita pahami sejauh tadi bahwa Allah mengharamkan penundaan dan penambahan, ya kan? Untuk hal-hal tertentu ada yang boleh, ada penundaan, ada tambahan. Nah kalau sudah begitu kan kita harus terima, gitu. Tidak seperti kawan kita Michael Hebner itu, dia bilang ya nggak masuk akal ada riba, nggak ada riba karena riba ini yang membuat perdagangan berjalan, dia bilang begitu. Itu kan opini dia, gitu. Dan ini bahayanya rasionalisasi, gitu. Jadi sistem yang berlaku hari ini basisnya ada rasionalisasi, gitu, bahwa seperti yang suka kita dengar lah argumen, ya bagaimana kalau dibilang bahwa kerja di bank itu haram, ya kan? Nah, dia nggak punya pekerjaan, dia nggak bisa kasih makan anak istri dan seterusnya, gitu. Jadi selalu kalau pakai rasionalisasi segala sesuatu bisa menjadi halal. Itu. Baik, saya rasa kita akhiri dulu karena ini sudah pukul 5:40, sudah lagi maghrib. Tapi kalau ada 1-2 tanya jawab, ya boleh silakan. Ya, silakan. Pertama yang baru-baru yang terkait ciri uang itu kan tadi salah satunya ada diterima oleh umum gitu. Betul. Misalnya di satu daerah itu dia tukar uangnya dengan beras gitu ya, di daerah A. Nah di daerah B itu dengan garam gitu. Berarti kan
punya mata uang sendiri tuh. Mm-mm. Nah, ketika orang yang A sama yang B itu tukarnya ternyata sejenis, misalnya yang A nuker dengan beras yang bagus, yang orang yang B-nya nuker beras yang kurang bagus gitu. Itu apa termasuk? Ya tetap nggak boleh. Kalau maksudnya beras dan beras kan? Iya. Ya tetap nggak boleh. Tapi sebenarnya kan mata uangnya yang di daerah B itu berbeda gitu. Dia sebenarnya pakai yang garam gitu. Kalau yang di A itu pakainya beras. Iya, maksudnya diterima secara umum itu kemudian tidak melanggar kaidah tadi bahwa barang yang sejenis boleh berbeda, tetap nggak boleh. Tapi kalau garam dengan beras ya boleh. Misalnya beras 1 kilo ditukar dengan garam 3 kilo, boleh kalau memang kesepakatan dalam menilai nilainya begitu. Tapi kalau beras dengan beras tetap nggak boleh. Walaupun misalnya kita ke Kalimantan sana ya kan, kita bawa beras bagus dari sini ditukar di sana dengan beras jelek, tetap nggak boleh. Ya betul, karena dia sejenis, satu kategori untuk makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Dan tadi ada satu tambahan lagi, makanan pokok gitu. Tapi definisi makanan pokok ini kan juga perlu kita lihat konteks budayanya juga kan, gitu. Karena kalau seperti garam kan bukan makanan pokok, tapi garam kalau ditukar dengan garam harus sejenis dia, harus sama, harus sama. Yang Nabi sebut 6 itulah, emas, perak, kurma, jawahut, kurma dan garam. Itu. Ada lagi? Ya, silakan. Dia ngasih uang, cuma kemarinnya itu ada lebih di saya. Harga yang saya jual itu 14.000. Dia ngasih uang 15.000. Saya mau ngasih kembali, terus dia bilang ada apa-apa pegangan dulu. Saya mau kembali, nanti saya kembali lagi, saya pakai uang itu. Boleh nggak? Maksudnya nggak dikembalikan itu lalu diberikan atau dititipkan? Ya boleh-boleh aja asal yang dititipi mau. Kan bisa mau bisa nggak mau kan? Boleh itu. Boleh, namanya titip ya boleh. Titip itu boleh. Tapi yang paling pokok dipahami hari ini ya, itu adalah soal riba dan uang itu. Ya, kan riba satu persoalan, uang atau alat tukar satu persoalan, kemudian transaksi jual belinya itu satu persoalan. Gitu. Nah, minggu lalu kan kita sudah bahas riba dan soal uang, lalu jual beli. Nah, lalu yang kesini ini yang kita bahas hari ini kan macam-macam jual beli, mana yang boleh, mana yang tidak boleh dan sebagainya. Tapi harus dipahami dulu karena sekarang ini kan kebanyakan sulit memahami fikih muamalah karena menganggap yang berlaku hari ini sebagai realitas yang taken for granted, bahwa uang kertas, uang digital itu sesuatu yang tidak bermasalah gitu. Karena itu konsekuensinya beda. Misalnya dalam konteks yang sekarang sering ditanyakan orang, jual beli emas secara online boleh apa tidak, ya kan? Kemudian beli emas dengan cicilan boleh apa tidak, gitu. Nah itu nggak bisa dibahas sepanjang uangnya uang kertas, bukan tidak bisa dibahas. Jadi kacau balau, gitu. Harus didudukkan dulu kaidah boleh tidak bolehnya itu dalam konteks perdagangan atau jual beli yang betul, yaitu muamalah, bukan dalam konteks jual beli yang menggunakan alat tukarnya adalah uang kertas atau uang digital. Nah hari ini kan banyak ustadz-ustadz yang membahas fikih muamalah, ya kan? Tapi dengan realitas hari ini, ya tentu tidak sesuai dengan apa yang dibahas atau yang dimaksud dalam buku fikih itu. Karena yang dimaksud dalam buku fikih itu yang disebut jual tunai, jual beli tunai, berbeda dengan orang pahami hari ini. Gitu. Kalau dalam kitab fikih jelas bahwa jual beli tunai itu tadi barang dengan barang. Kalau barang dengan cari kertas itu tidak tunai. Nah hari ini kemudian dipakai
hukum itu untuk menghukumi jual beli pakai uang kertas. Yang udah pasti dengan apapun jual beli dengan uang kertas adalah tidak tunai. Gitu. Ya kan? Ikuti kan maksud saya? Itu. Baik, saya rasa kita akhiri dulu ya. Udah jam 6 kurang seperempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 348 gambar.